Jadi emang mau tahu nggak budget semuanya dari Boleh rumah banget, ini? boleh banget. Area yang dibangun di rumah saya ini hanya di lahan 60 meter persegi. Jadi semua ruangan rumah ini bangunannya terletak di 60 meter persegi. 6 kali Kali 10. 10. Halo, assalamualaikum Ham Lovers. Kembali lagi Muhammad Febi di sini dan sekarang saya ditemenin sama Mas Nasrul. Halo Mas, apa kabar? Baik Mas Febi. Terima kasih loh Mas. Sebelumnya sudah diperkenankan nih datang ke rumah apa nih Mas? Casa Daharsa. Casa Daharsa. Daharsa. Ya. Nah, apa tuh Mas Casa Daharsa itu? Jadi Casa Daharsa itu artinya casa itu rumah, harsa itu kebahagiaan. Oh, Jadi rumah penuh penuh dengan kebahagiaan. Ya gitu sih. Sudah sangat filosofi banget ya rumahnya ya. Nah, kalau boleh kalau kita lihat Mas, boleh dijelaskan nggak? Ini rumahnya unik banget nih Mas, warna-warna hijau, terus Ya. ada garis-garis. Apa nih temanya nih Mas? Ya kalau rumah ini tuh temanya farmhouse sih Mas, modern farmhouse. Modern ya, farmhouse. ya. Jadi kita untuk catnya kita pakai hijau sage ya. Ini kita pakai jotun wash green sih gitu. Jotun wash Ya, green. terus ada tanam-tanaman itu supaya lebih sun hijau gitu ya, segar, sejuk. Oke. Tapi kalau aku lihat kalau ngebahas tanaman nih, tanamannya tidak tanaman yang alami nih Mas. Ya itu karena low maintenance Mas. Oke. Jadi kalau kita lagi nggak di rumah nggak terlalu kepikiran ya. Oke. Jadi Ya. pakai yang tetap ada tanaman-tanamannya. Ya, jadi kesannya tetap hijau, walaupun maintenance-nya ya nggak setiap hari disiramin gitu sih, jadi lebih simple aja gitu. Dan lebih awet ya Mas. Lebih awet ya. Benar. Nah, tadi aku bahas dindingnya nih Mas. Dia garis-garis materialnya apa nih berarti finishingnya Nah, nih Mas? kalau dinding ini memang kita sengaja bikin kesan ini farmhouse-nya itu dari GRC Mas. Oke, Jadi ini ya. GRC kita bikin model yang sirip-sirip ikan kayak gini, terus kita finishingnya pakai tadi jotun wash green tadi. Oke, Gitu ya, supaya warnanya bagus keluar gitu sih. Dan dia konsisten ya, semua sampai ke atas ya Mas? Ya, sampai ke atas. Ini kita semua memang kita seragamin semua. Nah, ini tambahan lagi kita memang menggunakan kanopinya pakai temper Mas, supaya jadi kalau di depan tuh kelihatannya bagus gitu, semua kelihatan. Pakai yang 8 mili, kemudian untuk besinya pakai hulu galvanis, sama ininya pakai tiangnya 4 in. Nah, kalau boleh tahu Mas nih, kita mulai bahas budget dari kanopinya ya. Ya. Ingat nggak Mas, Range-nya itu ya sekitar 18 juta. 18 juta Ya, untuk kanopi galvanis seperti ini. galvanis. 18 juta, tapi ya itu 8 mili itu diinjek juga aman kayaknya. Aman sih, ini sih kemarin kan kadang kan kalau kita tinggal lama kotor nih. Permasalahan kan kanopi itu kan kalau yang model gini kan pasti kotor ya. Setuju. Nah itu biasanya kita maintenance-nya tuh sebulan sekali sih. Jadi kita naik ke atas, bisa dari situ nanti baru kita pakai selang, udah disiram ke atas, bisa sih, kuat sih. Diinjek juga. Injek kuat, asal kita nginjeknya di ini ya, di besi-besinya ini Nah, Mas. Kalau di itu. tengah-tengah sih agak riskan kan, dia kan Iya. ada sambungannya ya. Jadi harus di besi-besinya itu gitu. So far sih oke sih kalau ini Aman maksudnya ya? aman. Cuman ya kadang kalau panas terik ya lumayan agak panas sedikit. Agak anget. Sebenarnya ada juga konsep dia dikasih filter ya, apa sih yang buat Oke, nggak betul. panas. Jadi kayak salur-salur gitu. Jadi biar tidak terlalu menerawang. Panas, ya. Cuman kalau kita kemarin mikirnya kalau kayak gitu kalau dari bawah pas fasenya nggak kelihatan. Oh. Karena kan dia nggak terang ya. Nah, kalau ini kan bisa sampai ke atas bisa kelihatan bagus gitu fasadnya. sih. Fasadnya bagus gitu sih. Pilihan ya, alternatif Alternatif, orang-orang ya. mungkin beda-beda ya Mas ya. Mungkin setuju. ada yang maunya adem ya bisa juga. Bisa juga. Dikasih filter itu bisa juga. Itu kembali lagi ke preferensi yang punya rumah, Preferensi masing-masing. nyamannya seperti apa. Benar. Mas, ini luarnya udah cakep banget kayak gini, dalamnya pasti nggak kalah cakep. Ya. Boleh izin lihat nggak Mas? Silakan. Boleh izin ya, Iya, Mas? iya, silakan. Yuk lihat. Untuk bagian interior bisa dengan istri saya. Halo, assalamualaikum, salam kenal. Saya dengan Eka. Selamat datang di Casa Daharsa. Halo Mbak Eka. Halo Mas Febi. Akhirnya saya datang ke sini. Terima kasih banyak loh udah jauh-jauh mau datang dan mampir ke rumah kami di Casa Daharsa. Saya makasih banyak nih udah disediakan waktunya.
pas pertama masuk, Mbak Eka, kita punya area apa nih? Duh, ini udah nyaman banget nih Mas di sini. Ini belum apa-apa loh. Di depannya aja udah kayak gini nih. Apa nih berarti Mbak ini? Jadi gini, karena konsep rumah saya ini kebetulan adalah farmhouse modern yang dikombinasikan dengan Japandi dan Bohemian. Jadi di sini tetap konsepnya adalah farmhouse. Makanya kalau Mas Feby lihat di sini dindingnya nih saya aplikasiin wall molding. Betul. Dengan kayu profil ini Mas. Jadi kan ada bahan yang gypsum. Betul. Ya. Nah kalau saya ini kayu profil. Lalu karena ukuran ruangan ini hanya 2 meter. 2 kali berapa nih? 2 kali 2,7 2,2. Mas. Nah ini supaya kesan ruangannya itu luas gitu ya. Saya tambahkan di sini cermin bevel. Dan yang ini anyway besar. cukup lumayan mahal ya harganya ya si bevel Ya, ini. lumayan sih Mas, kayaknya kalau nggak salah tahun 2000 itu 2020 Oke. itu 1,5an sih. Ini 1,5 itu satu ini Iya ya? segini untuk ukuran segini gitu. Nah tadi karena konsep di ruangan ini farmhouse maka sofa yang saya pilih juga ini model-model farmhouse. Cuman memang karena ruangannya terbatas, jadi sedangkan untuk mejanya ini saya pilihnya yang desain minimalis, bukan model yang farmhouse. Karena kalau farmhouse Oke. itu lebih bulky, Betul, kayu, betul. jadi saya kombinasikan. Nah lalu saya juga tambahkan di sini lampu kristal ini Mas, ciri khas itu dari tuh. farmhouse Iya, yang iya. senada dengan lampu di dindingnya ini Mas. Keren Sedangkan banget ya. kalau di sini lantai yang saya gunakan juga tadi karena supaya masih dengan konsep farmhouse ya, sih pakai yang marmer ini lantainya, gitu. Jadi putih semua gold. Ya, itu ya. Gitu untuk di ruangan ini. Nah ini sih sebenarnya gini Mas, kalau rumah saya ini waktu itu kita beli jadi. Nah ini Oke. kita renovasi tapi tanpa layout dan saya pure desain sendiri tanpa tenaga profesional Oke, kayak oke, kontraktor, oke, desain oke, interior. Jadi pure memang hasil karya saya sendiri. Widih. Gitu. Nah, mungkin sambil kita lihat-lihat lagi Boleh. ke area lain ya, Mbak Eka ya, silakan, boleh ya. mari, Mas Feby. Nah, ini nih, waduh, keluar dari area ruang tamu, masuk langsung open plan gini ya, Pak. Iya, Dan aku tadi sebenarnya agak terkejut juga nih. Aku kira mau diterima di sini nih, pas ngobrol di ruang tamu. Ternyata masih ada nih di sini nih. Iya, Coba sini masih deh, di sini. muter deh. Nah, ini berarti kalau di sana ruang tamu ini apa nih, Mbak? Jadi kalau di sini Mas Feby karena kan memang lahan kita cukup terbatas. Kalau totalnya tanahnya kan memang tadi 78 ya Mas Oke, ya, oke. tapi area yang dibangun di rumah saya ini hanya di lahan 60 meter persegi. Jadi semua ruangan rumah ini bangunannya terletak di 60 meter persegi. 6 kali 10. Nah, betul. itu. Oke. Nah, karena ruangannya atau tanahnya terbatas, salah satu supaya berkesan luas, Mas, saya bikin open plan, LDK istilahnya ya, Mas Betul. Feby pasti udah hafal Living, banget dining, nih. Living, langsung dining, kitchen. gitu. Jadi itu salah satu trik lah Mas ya, supaya kita bisa memaksimalkan fungsi ruang di lahan terbatas. Gitu. Nah, di sini jadi living room-nya ini areanya juga cukup kecil, Mas. Jadi ini lebarnya hanya 2,8 gitu. Kalau panjangnya sini kan tadi 2,7 sama kayak ruang tamunya ya. Tapi pas pemilihan furniturnya juga untuk memaksimalkan ruang yang terbatas dan tetap berkesan luas ya, Mas. Itu saya pilih custom furniture untuk kabinet TV-nya. Oke. Wih, iya sih ini cakep banget. Jadi ini juga pada saat mendesainnya Mas harus dipikirkan banget nih Mas lebarnya. Karena kalau lebarnya dia Betul. terlalu lebar dia akan bulky banget dan kesanan ruangan tuh akan lebih sumpek gitu. Jadi saya memikirkan pada saat mendesain itu jarak dari kabinet ke meja harus gitu? nyaman, betul. Sampai segitu. Sampai segitu. Jarak dari Jalan, sofa ke kaki iya. ini harus nyaman, jarak dari sini ke meja Iya, harus iya, nyaman. iya, Jadi iya, benar-benar saya pikirkan pokoknya setiap mendesain ruangan yang ada di rumah Kasada Harsa ini selain maksimal fungsinya, nyaman dan juga pastinya estetik. Jadi kalau untuk custom furniture Mas Feby memang saya coret-coret gambar dulu beserta detail ukurannya. Jadi termasuk juga ukuran misalnya jarak dari sini berapa, jarak lebar berapa, kayak gitu. Iya, jarak ketebalan yang sini sama ini kan agak menonjol nih.
nih ini aksen ini, nah itu saya ukur gitu, harus maksimalnya berapa, ini nggak boleh nih mas sampai ke depan, nanti nggak nanti nggak nyaman lagi. Terus juga tadi kan mas bahwa furniture yang dipilih tuh harus multifungsi, kayak ini kan kabinet TV dengan storage. Nah sama dengan pemilihan sofa ini juga ada storage-nya mas. Kalau ada juga kan ya meja yang ada storage-nya, tapi kurang tepat kalau saya di sini karena akan bulky dia. Jadi saya tetap menggunakan yang metal ya, longgar supaya los gitu. Tapi tetap ada media penyimpanan di sini, Mas. Nah, jadi buat kayak sarung bantal nih, sarung cushion, terus taplak meja, itu saya masukin di sini. Jadi tetap multifungsi. Dan satu lagi juga sofa ini, Mas, kalau bosen covernya bisa diganti, jadi nggak perlu beli sofa baru. Ini juga dinding-dindingnya Iya. dia pakai apa nih? Jadi gini, kan kebetulan tadi saya sempat singgung bahwa saya ini beli rumah jadi ya mas, Betul, nah. yang direnovasi. Kenapa harus direnovasi? Jadi proses renovasinya itu lebih ke untuk memperbaiki kualitas-kualitas bawaan bangunan yang kurang oke. Contohnya adalah dinding-dinding. Nanti Mas Feby kalau sampai ke atas akan lihat sebagian besar dinding di rumah Kasada Harsa ini itu ada aplikasinya. Contoh di ruangan living room ini dindingnya saya tambahkan keramik Mas. Ini keramik bata Roman. Ini jadi motif bata dari Roman seri The Caravista Winter. Nah, warnanya nggak putih Mas. Kalau Mas lihat ini warnanya kan senada ya sama dinding yang lain ya. Sama dinding yang ini tangga gitu kan. Nah itu karena warna aslinya krem. Lalu saya coating dulu, coating pakai pelapis batu alam, baru saya cat dengan warna sama dengan dinding yang lain yang ada di rumah ini warnanya. Jadi pakai jotun serici yang satin tampilan akhirnya. Gitu. Jadi senada kalau Mas Feby lihat kok warna putihnya senada sama gitu, nggak belang-belang ya karena saya cat lagi gitu. Nah kalau ini ruangan dining ya Mas. Baik, itu dari sini langsung dari living room langsung tanpa batas, tanpa sekat. Jadi ini kita pilih memang mejanya yang ukurannya agak nyaman. Ini ukurannya 180 Mas. 1,8 ini. Baik. Kenapa? Karena supaya walaupun 4, ini sebenarnya ketika ditambahkan lagi di sebelah pinggir sini, sisi kiri sini, itu bisa nyaman ada tambahan 1 orang lagi. Dan kalau misalnya saya lagi pengen kerja di sini pun nyaman oke banget. Ngomong-ngomong mejanya kayak di rumah-rumah contoh developer gitu ya. Ya udah kayak meja sayang banget mau dipakai gitu ya. Thank you. Bisa aja Mas Feby. Jadi kalau Mas Feby lihat tadi, kalau dari living room kan gold ya Mas ya. Ini top table-nya marmer. Ini senada nih Mas. Marmer juga top table-nya dan pilih kursinya juga yang dari metal gold supaya senada gitu. Banyak juga yang metal di sini. Iya, jadi saya sebagian besar memang furniture untuk di ruang bawah atau khususnya di area LDK ini menggunakan yang metal furniture-nya. Soalnya satu, dia perawatannya lebih mudah dibanding kayu, Mas. Gitu. Terus kedua, modelnya minimalis desainnya. Jadi ruangan nggak berkesan sumpek. Gitu. Jadi ruangan tetap terlihat luas. Dulu kali. Oke, boleh. Mari Mas Feby. Ini kitchennya nih. Nah, benernya area ini bisa L Mas Pinggir bentuknya. ya? Oh, tapi waktu itu kita budgetnya terbatas, jadi ya udahlah kita cukup lurus saja jadi segaris, dapur segaris. Nah, terus untuk mengakalkan tadi furniture yang multifungsi lagi Mas, meja ini movable ya Mas. Jadi nanti kalau nggak digunakan, dia bisa dipinggirkan di sini. Bisa juga buat lounge area biar dia kayak di kafe. Kan arahnya langsung ke air mancur nih Mas. Iya, jadi ini Mas Feby area kita nyebutnya lounge area kali ya sekarang. Jadi kan pas di sini sambil santai-santai seperti di kafe kayak di taman ya Mas. Karena saya pasang di sini lampu gantung nih dan atasnya dikasih tanaman artifisial gitu ya. Terus di atas ini ada apa nih Mbak? Ada bolong ini ya? Nah, ini Mas salah satu pengalaman renovasi. Kalau renovasi itu memang harus intensif dimonitor Mas Feby. Kenapa? Karena kalau dilihat ini
kok ini ada lubang angin, mau lubang angin atau lubang udara nggak jelas nih, kecil gini. Kasarnya. Nah, ini kesalahannya adalah pada saat itu pandemi, jadi kayak saya hampir sebulan kalau nggak salah nggak nengokin rumah ini. Padahal lubang ini sebenarnya harusnya 1,5 Mas, atau 1,2 minimal. Ukurannya? Tapi ini jadi cuma 60 kali 60 Mas. Kalau ini 1,2 atau lebih lah dari 1 meter, maka dari atas transparan kan, dari atas ke bawah udaranya, cahayanya juga maksimal gitu sih. Itu sih pesan saya pokoknya Mas, kalau renov dipantau dengan detail sih, karena sebenarnya waktu itu tukangnya juga udah tukang kepercayaan gitu Mas, udah seperti saudara. Jadi saya pikir, padahal udah saya gambar juga, jadi saya pikir bakal oke aja, tapi ternyata enggak. Jadi ada aja. Drama. Pokoknya minimal tuh menurut saya ya, minimal harusnya 3 hari sekali ditengokin gitu. Maksimal seminggu, jangan pernah lebih dari seminggu deh. Oke. Terus dari area lounge ini, ayo mari kita lanjut ya. Masih ada dong. ada kejutan lain. Nah, jadi ini Mas, mungkin salah satu trik juga ya Mas, memanfaatkan tadi berkali-kali fungsi lahan yang terbatas. Jadi ini kan area kosong ya kalau kita lihat ya, kalau nggak ada kabinetnya. Maka ini saya bikin kabinet. Dan juga kabinet yang multifungsi lagi-lagi. Kenapa multifungsi? Karena atasnya ini buat dekorasi, ya, arch bentuknya. Terus di bagian bawahnya ini saya bikin buat storage untuk sepatu. Jadi di sini ada toilet sih Mas, ukurannya nggak terlalu besar. Ini jatuhnya juga ini toilet bawah tangga. Jadi memanfaatkan bawah tangga kan. Nah ukurannya tuh lebarnya Mas ini. Dari sini, dari pintu ke sini, ke dinding ini, itu hanya 90. Panjangnya itu hanya 1,5 gitu. Jadi cukup kecil. Tapi kalau nanti Mas masuk ke sini itu tetap dia fungsional. Artinya bukan hanya cuman buat powder room, tapi memang ini kamar mandi. Jadi showernya pun saya lengkapin gitu. Aduh. Aku mau bahas desainnya. Iya, gimana? Dari dindingnya ini unik banget. Ini sirip. Apa nih namanya? Jadi ini sirip ikan atau enggak, terkadang orang kebanyakan bilang motif mermaid atau motif duyung gitu. Nah ini dia tipenya tuh ini Mas, lembaran atau biasa disebut mosaic tiles. Jadi harga yang dijual pun per lembar. Nah 1 meter tuh bisa kena 11 lembar kayak gitu. 1 meter persegi ruang bidangnya 11 lembar. 1 lembarnya ukurannya soalnya kecil-kecil. Saya agak nggak hafal ukuran karena dia cuma berapa gitu. Tapi itu 1 lembarnya harganya 54.000 kalau untuk yang ini ya, motif ini. Karena mosaic tiles itu Mas Feby kan motifnya banyak. Tapi untuk yang khusus mermaid ini dia memang agak mahal sih. 54.000 itu per meter? Enggak, cuman 1 lembar yang cuman berapa ya dia? Pokoknya bukti 1 meter butuh 11 lembar aja. Berarti 54.000 11 untuk 1 meter persegi. Untuk 1 meter persegi. Lumayan. Dia eman-eman jadi ya kamar mandinya. Gitu. Oh terus gini Mas, jadi di kamar mandi ini, kalau saya kan senengnya share untuk ini nih Mas ceritanya apa, desain yang estetik untuk lahan terbatas lagi-lagi kayak tadi. Ini kalau Mas Feby lihat, coba, ini bisa air panas dingin nggak? Bisa dong. Ya karena ininya ya kan. Tapi saya nggak pakai ini loh Mas, nggak pakai solar loh. Iya, jadi saya tetap pakai water heater di mana? Di atas. Saya taruh di atas plafon tuh. Makanya ada garisnya itu kalau dilihat ya. Ada garisnya. Nah, itu saya taruh water heater di situ. Jadi kamar mandinya walaupun kecil nggak sumpek Mas. Itu dia. Di atas plafon ditaruh dan so far sih aman banget sih, aman aja karena kamar mandi saya semuanya pakai water heater yang biasa dan saya taruh di atas plafon gitu. Saya mungkin mau ada satu kejutan lagi deh sedikit buat Mas Feby. Nah, apa tuh? Mas Feby boleh geser ke sini dikit kan? Nah, ini di bawah tangga kita harus manfaatkan juga nih Mas buat penyimpanan atau storage. Jadi di sini saya jadikan gudang ceritanya Mas Feby. Nah, ini untuk nyimpen apa? Untuk nyimpen semua alat-alat. Satu lagi nih, kan kadang naruh aqua
suka berantakan kan Mas? Galon. Galon gitu ya, sorry. Aqua gelas kali ya gitu ya. Nah, ini saya taruh di bawah sini. Jadi semuanya udah ada tempatnya Mas di sini. Waduh, nah ini dia kejutan yang lainnya nih, Mbak Eka. Ini sebelum kemana-mana nih, aku mau nanya ini dulu. Oke. Ini Mas apa Febi. nih, Mbak? Jadi sebenarnya sih idenya gini Mas Febi, kan area tangga ini kan polos banget dindingnya. Nah, kalau Mas Febi lihat nih di area tangga sini dindingnya juga ada yang nggak rata kan Mas. Contoh yang di sini nih. Oh, ini kayak gini-gini Iya. ya, Mbak ya? Gelombang-gelombang gitu ya? Iya, agak gelombang-gelombang kan. Nah, Ini bawaannya dulu. bawaan yang dulu, makanya sebagian kan dindingnya ditutupin. Nah, khusus di area tangga ini, kalau misalnya pakai aplikasi keramik tambahan atau wood plank gitu ya, biayanya kan lebih mahal. Jadi saya akalin pakai jendela krepyak, dan ini sebenarnya juga sih terinspirasi dari salah satu hotel di Jogja. Nah, terus di area lantai 2 ini ada apa aja nih? Ini Mari, kejutan lagi nih kalau buat saya nih. silakan. Pakai pintu geser. Mari, iya pakai pintu geser ini Mas Febi. Baik, Nah, kalau di ruangan sini, living room lantai 2, ini aksennya agak berubah ya. Ya. Nuansanya berubah Banget. kan dibandingkan Iya, di iya, bawah ya. Nah, ini pakai bata expose atau istilahnya bata tempel. Bata tempel, iya. Tapi nggak di semua ruangan juga sih Mas Febi. Yang dinding sini nih, ini pakai keramik apa namanya, Roman. Dekara Yang Vista tadi di Summer. lantai 1 itu. Betul, sama. Baik Kak, di atasnya kalau aku lihat ini Iya. ada 2 item ya. Betul. Yang pertama ini ada sirkulasi udara ternyata. Betul. Tadi jadi yang saya bilang Mas Febi. Jadi sirkulasi udara sini kan saya kasih nggak cuman besi gitu ya, supaya ada sirkulasi udara dari akhir rumah ini dari belakang sampai turun ke bawah sini tadi ke air mancur ya kan. Tapi dia berhadapan sama Berhadapan langsung dengan area laundry room. area laundry ya. Ya walaupun kecil ini ya Mas Febi, nggak terlalu besar gitu, tapi menurut saya area ini bisa maksimal untuk area laundry plus jemurnya di sini, walaupun jemurnya nggak maksimal ya, ini pakai jemuran lipat. Oh, ada jemurnya di sini Jemurannya langsung. di sini. Area laundry room itu menurut saya tetap harus ada area cucinya Mas Febi. Oke. Kenapa? Karena kan pasti daleman tetap akan dicuci Kucek gitu ya. ya? Tetap akan dikucek Dikucek, ya, iya. sorry dikucek gitu istilahnya. Kalau cuci bisa pakai mesin cuci, dikucek lah manual pakai Iya, tangan. betul, betul. Makanya lap-lap gitu, bukan hanya dalaman kan, lap-lap kotor bisa dicuci di sini. Nah, di bawahnya sini, di bawah tafel ini, ini saya kasih ini Mas. Buat Storage atau tempat baju kotor. kotor. Kalau bikin-bikin gini Gitu. berapa sih, Mbak? Bersama top table-nya Ya, ya. ya. Dan ini 11 jutaan sih. 11 juta. Nah, dari area living lantai 2 ini kemana nih, Mbak? Oke, Eka? kita ke master bedroom ya Mas Boleh. Febi. Wih, langsung kita ke masternya nih ya. Karena sebenarnya di master bedroom ini yang paling kecil ukurannya. Oh, malah? Malah paling kecil. Oke. Kalau kita ukurannya hanya 3 kali 2,7. 5. Oh, 2,7. 2,7. Oke, ini Hmm. keramik lagi? Keramik lagi Oke. nih, keramik bata putih. Bata putih. Tapi serinya beda, kalau tadi saya beda. pakai seri Roman, kalau ini saya pakai seri Habitat. Terus di sini juga kabinetnya lagi-lagi custom kah? Betul, jadi ini custom juga. Ternyata furniture yang custom itu bisa membuat ruangan jadi lebih terlihat lega dan maksimal fungsionalnya. Baik. Berapa nih budget kalau kayak gini-gini, Mbak? Kalau budget yang ini ya, lemari ini 25 jutaan. 25 juta. Tapi itu karena per meternya 3,1-an. Gitu sih. Karena 3,1-an, dan ini duko. Dan itu duko, dan aku mau kasih tahu itu. Betul. Finishingnya duko ya, catnya lebih mahal ya karena dari kalau HPL itu HPL. kan harusnya masih bisa 2 jutaan Iya, ya. iya, Kalau iya. duko 3,1 kayak gitu. Nah, kamar mandi di Sini. dalam kamarnya coba deh. Tetap kecil ya, bukan tiba-tiba ada bathtub-nya gitu. Tetep ya harus ada bathtub ya, lagi dipikir ya. Jadi ukuran kamar mandi ini Mas Febi itu hanya 1,1 Ya, ya. lebar sininya, dan kesininya 1,5. Ini kamar mandi kedua berarti ya? Ya, betul. Ada Kamar lagi mandi. Ada satu kamar tadi. mandi lagi dong setelah ini di sampingnya, kamar mandi umum istilahnya ya. boleh. Nah, ini kamar mandi ketiga nih. Iya, Ya. kamar mandi terakhir. Kamar mandi terakhir, oke. Oh my god. Desainnya top banget.
Kita pengen bahas detail ya di sini. Oke, Mbak Eka, ya. silakan. Mulai Mas dari Feby. dindingnya dulu Mbak Eka. Iya. Nih. Mm-mm, Apa nih pakai apa nih Mbak? Jadi kalau dindingnya ini di sini pakai mosaic tiles. Jadi semua sih Mas, kalau di kamar mandi ketiga ini, yang terakhir ini memang lantai dan dindingnya saya pakai seri keramik yang mosaic tiles. Jadi lembaran-lembaran gitu Betul, Mas betul. Feby kan, termasuk yang motif mermaid lagi nih, Mermaid cuman lagi. warnanya agak beda dari Dan yang ini bawah lebih, ya. lebih mewah sih Iya lebih kelihatannya mewah sih. karena dia aksennya ada bintik-bintik gini ya, Oke. lebih mewah. Dan lebih mahal tentunya kayaknya. Iya, ini per lembaran kemarin sih 89.000 Mas Feby. Bentar. Tadi kan 55, 54. 54. Yang Ini 89. wih, Masya Allah 2 kalinya. Dan itu tuh per lembar bukan per meter ya. Bukan. Per meter berapa lembar? Oh, Ya sama, 11 kurang Sorry. lebih. 11 itu berarti sekitar 1 jutaan. Iya. 1 meter. 1 juta, 1 meter. Ini berapa ya? Berapa kali berapa kan? Udah berapa Iya, nih? Udah makanya. 1 Kayaknya muka kalau nggak aja. salah 5 apa 6-an sedinding ini. Ya Allah, emang sih ya butuh budget sih ya kalau pengen tampilan. Oke, Iya. gimana nih Mbak? Gimana? Ini Nah, mermaid. mermaid kan. Terus yang sini motifnya motif apa ya istilahnya ini? Dadu Saya ya. Oh ya dadu Motif kecil-kecil dadu, iya. gitu. Lantainya putih hitam. Terus juga kalau untuk memaksimalkan apa namanya? Ini kan ukurannya kecil. Berapa nih banget. kira-kira, Mbak? 1,5 kali 1,6. Oke, Gitu. oke. Saya pakai toilet atau Klosetnya, klosetnya ini yang tanpa tabung kan. Jadi iya, ini. jadi Terus kayak ringkes gitu ringkes ya. kan kelihatannya kecil. kan. Benar, setuju. Gitu. Terus saya kasih temper ini Yes, supaya yes. pembatas sih, dia kalau kena air bisa rusak error gitu. Ada jamur juga biasanya kalau Iya, sering-sering. kalau sering-sering kena air. Dan di sini saya kasih tempat sabun bentuknya arch juga nih, Mas Feby. Oke. Kasih lampu LED-nya gitu. Terus cermin besar seperti biasa. Harus selalu ya. Iya, Mbak harus Eka ya, selalu ada cerminnya. cermin besar, terus ada kenapa kabinetnya sih? gitu, wastafel. Jadi emang mau tahu nggak budget semuanya dari Boleh kamar banget, mandi? boleh banget. Ini budgetnya 45 jutaan sih akhirnya. Gitu. Kamar mandi. Kamar mandi Top, doang. ya. Kamar mandi doang ya. Gitu. Iya, Paling iya, mahal iya. di kamar mandi. Jadi kamar mandi ini 45, yang 2 tadi itu 25 jutaan. Tapi udah termasuk water heater, Ya, ya, settingan, ya, ya. tukang semua ya, bukan cuman keramik. Udah full karena renovnya kan total ya. Gitu. Nah, ini sama water heaternya di atas juga. Ya, nggak Jadi kelihatan, clean, nggak kelihatan tapi gitu. air panas. Dan juga nggak pakai yang solar karena mahal, 15 juta. Jadi mahal. Jadi, dan saya tuh supaya nggak warna goldnya juga warna-warni. Oke. Jadi semua aksesorisnya ini satu seri. Mantap. Sampai ini loh tempat sikat Iya. giginya pun warna goldnya kan Gold. sama nih, sama kerannya, sama itunya tempat handuk. Oh, aku baru tahu sih kalau gold itu ternyata bisa beda. Bisa beda, warna ini kan ternyata beda ya. sama tempat sabunnya kan. Nah kalau terlalu banyak Betul. goldnya yang Jadi beda, belang ya. belang. Tapi gitu. ini nggak kelihatan sih, Enggak, dan- nyaru. Sorry Mas Feby, boleh nggak? Oke, boleh, silakan. Jadi karena ini kamar mandi umum, maka saya juga harus semua barang-barang tadi perlengkapan kamar mandi itu ada di kamar mandi ini. Jadi kalau ada tamu nggak nyari sabunnya kalau habis di mana, tisunya kalau habis di mana, dia hanya tinggal buka aja di sini, udah lengkap semua peralatannya. Pun sampai stok sikat gigi baru, gitu. Bener ya. Terus anduknya boleh minjem anduk nggak? Ada anduknya di sini. Semuanya. Pembalut sudah ada, gitu. Sangat memanjakan tamu. Tamunya pada betah. Ya iyalah. Pasti betah banget mereka. Aku juga salpok nih sama dinding ini nih. Ini dinding seharusnya kalau di rumah saya dinding mati udah aja nggak dipikir. Kalau di sini ada. Ada aja. lagi kan? Ini apa nih Mbak ini? Lagi-lagi Mas Feby kan tadi ya dindingnya kosong nih. Ya. Wah kita manfaatin buat apa ya, Ya. gitu kan? Ya tadi selain dekorasi di bagian atas itu bisa untuk tempat penyimpanan. Storage lagi. Storage lagi ya, karena kan terkadang Mas Feby kita tuh nggak sadar bahwa kita butuh storage banyak. Betul. Contoh butuh spray, bed cover kayak gitu kan, baju-baju yang jarang dipakai juga, iya. terus apalah gitu, sarung bantal aja misalnya ada stoknya kan juga harus disimpan. Nah terus di bawahnya sini juga ada tempat penyimpanan. Jadi saya obat-obatan saya Ya. taruh di sini, Ya, gitu ya, sih. ya. Terus kan keset-keset, lap-lap saya taruh di sini.
begitu. Semua ada tempatnya. Orang lain gitu ya. Kenapa kita berantakan banget? Lihat mereka benar-benar tertib, teratur semua, ada tempatnya emang. Iya gitu. Ya Emang gitu harus ya, dipikirin kualitas semua. orang beda-beda. Dari mulai detailnya juga dipikirkan. Ya, aku Iya. belajar banyak banget mereka. Iya, Beneran iya. deh dari mereka. Alhamdulillah. Seneng banget sih kalau bisa menginspirasi, bermanfaat kayak gitu. Saya bukan maksudnya gini Mas Feby. Jadi kalau kita misalnya tadi kamar mandi saya habis 45 juta gitu ya, karena preferensi orang beda-beda. Iya, iya loh, iya 45 juta di saya karena saya seneng kamar mandi itu mencerminkan diri saya, itu prinsip saya. Jadi kembalikan lagi ke preferensi sama prinsip masing-masing. Tapi yang paling penting adalah apa? Kita harus menyesuaikan dengan budget kita. Gitu. Balik lagi ke budgetnya gitu. Kalau budgetnya kurang ya di bagian mana yang di Maksimalin. substitusi, Ya, di bagian mana yang ya. dimaksimalin gitu sih Mas. Oke. Kita ke kamar Boleh, selanjutnya. silahkan. Nah, Nah. pintunya juga Arts ya. Arts lagi. Iya, arts lagi. Ini custom juga, Mas Oke, Feby. oke. Coba tebak bahannya apa? Ini belum sempat dibahas nih. WPC kan. Enak aja. Masa Ini sih? WPC ini. Ini saya desain juga nih, Hah? sendiri. Ini pasti kalau kebanyakan kan kayu ya. Iya, iya, Nah iya. kemarin tuh sebenarnya mau beli kayu, tapi banyak yang kayu jati, kayu apa meranti gitu ya. Banyak yang di marketplace tuh kayaknya reviewnya belum oke. Jadi Oke. saya ragu. Akhirnya ini saya pilih ke custom ke tempat saya custom furniture. Jadi ini bahannya multiplex. Gitu. Multiplex ini Mas Feby dari kusen sampai pintu. Dan untuk budgetnya tebak berapa? Boleh. Bentar. Gitu. Eh, Ini Duko 4 juta satu. 7. Oh my god. Tapi 7 udah termasuk dia bikin kusennya ya Mas Feby? Oh, udah sama kusennya Iya. ini. Udah sama kusen Ini dan berarti dia satu. rombak. Dan dia rombak. Tadinya kan kusennya saya kan kotak ya, biasa. Betul. Dan dia udah rombak langsung sih. Gitu. Oke. Dan ini warnanya hitam nggak gold. Karena nyesuaiin sama lampu yang di sini sama jam kan tadi aksennya lebih ke hitam ya di sini. Gitu. Oke, Cuman mari kita lubang ke- pintu hitam aja sama gold itu dipikir ternyata ya. dipikir. Oke. Nah, ini ya, ini lain lagi nih. Ini Lain lebih lagi. ikut ke fasad kayaknya. Ya, betul. Jadi kalau aplikasi dinding di kamar anak ini itu lebih ke menggunakan wood plank. Oke. Gitu. Jadi ini aplikasinya baik yang model garis lurus Ya. maupun yang kotak-kotak seperti ini itu dia dari wood plank, GRC. itu GRC, loh. iya. Jadi walaupun kita saya sama suami belum punya anak, Mas Feby, jadi kita tetap meng-assign satu ruangan buat kamar anak supaya jadi afirmasi dan Betul. doa kita berdua. aja Amin, sih, kita doakan gitu. sama-sama ya. Amin. Gitu. Nah, di kamar anak ini nggak custom furniture-nya. Oke. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen beli yang nggak custom furniture supaya tetap terlihat serasi gitu ya, baiknya beli yang satu tipe. Mulai dari ini lemari Lemari ini ya. berlaci, Oke. terus lemari baju, Pakaiannya, pakaian, meja dada Meja. dan meja kerja ini itu dari IKEA Brimnes gitu. Satu seri, nama serinya Brimnes. Jadi kan warna putihnya tuh nggak cemong. Mencolok, iya, iya, iya. nggak, oh beda. Nah, ngomongin budget lagi nih Mbak Eka, aku juga penasaran kamar anak ini Mbak. Kira-kira berapa nih Mbak kalau di kamar anak? Nah, kalau di kamar anak ini furniture-nya ya Boleh. totalnya, ini udah semuanya sama ranjang, Ya. sama kasurnya Oke, gitu. oke. Itu cuman 11 jutaan. Emang lebih murah sih kalau loose furniture, Mas Feby. Bentar, 11 juta itu hanya si Ini, ranjang aja ya? Ranjang sama semua. Ah, Sama no, semua. no, bentar, Sama bentar. semua. Iya? Iya. Iya, makanya beda Ini, banget kan? Iya. ini. Oh ini. iya? Iya. Sama kasur? Iya, bisa langsung dicek di websitenya. Oke. Gitu. Luasnya berapa nih Mbak untuk Yang ini 3 kali 2,8. Oke, ini kamar anaknya. Iya, oke kita ke kamar terakhir terakhir ya. ya. Mas Feby. Oke, nah di sini ya. Nah, di kamar terakhir ini kamar tamu. Kamar tamu. Mm-mm. Oh my god, kamar tamunya kayak gini, guys. Tidurnya bingung kan di mana di lantai kamar tamunya. Aku sih udah nebak. Cuma ntar ya, kita bahas ya, kita bahas. Oke. Ya udah.
Dari kamar dari tempat tidurnya dulu, Mbak. Oke, jadi Di mana nih? Oh my god. jadi Iya. kalau di kamar tamu ini, Ya. Mas Feby, memang kan kita tadi ya dengan apa namanya kita custom furniture, alhamdulillahnya ini bisa jadi multifungsi ruangan. Betul. Satu buat meja kerja. Setuju. oke. Dua, kalau meja kerjanya lagi nggak digunakan pun, misalnya mau banyak nih sholat berjamaah kan madepnya ke sana ya. Ini bisa ditekuk, bisa sholat berjamaah di sini. Ini dilipat bisa. Dilipat. Nah, Oke. nanti kita bisa praktekin buat kalau sekalian ada tempat tidurnya gitu. Oh my god, ini pakai tempat tidur. Iya, makanya jadi kamarnya kan maksimal fungsinya, bisa buat kalau yoga juga di Ya, sini. ya. Makanya kita belum assign kasarnya buat khusus olahraga atau nge-gym gitu ya, karena masih bisa menggunakan lah ruangan yang ada. Pun di sini kita kasih kabinet gitu ya, yang multifungsi juga ini Mas. Apa tuh Feby. fungsinya tuh? Wah, ini tebak coba Mas Feby. Nah, ini jadi supaya kan kalau begini kan clean ya, rapi gitu. Ini buat tamu loh. Ini kasih ginian buat tamu. Jadi kalau tamunya mau nonton TV gitu ya, kita bisa tinggal pencet pakai remote ini, terus TV-nya keluar. Ada lift TV-nya ternyata, Pakai lift TV guys. jadi. Oh my god. Aku tanya nih, ini kenapa nggak di kamar utama? Sempit kan tadi. Oh, karena kepotong itu. sama ini Mas Feby. Tadi kan makanya saya bilang kalau kamar utama itu dengan 3 kali 2,7 tapi ada 2 pintu itu sulit. Saya juga udah putar ke kiri, putar ke kanan gitu. Dia nggak bisa dibikin lift TV seperti ini. Kalaupun mau dibikin, alhasil lemari untuk pakaian akan nggak ada, wardrobe untuk pakaian. Nah sekarang aku tanya yang kedua sama Eka. Iya. Kenapa disediakan lift TV di ruang Oh. kamar tamu? Iya. Royal banget itu. Tamu adalah raja. Ikutin sunnah Rasul kalau kata suami saya. Oke. Makanya kamar tamu, terus kamar mandi tamu ya, semua untuk tamu tuh diistimewakan di sini. Iya, Guys, diistimewakan. bertamu ke sini yuk. Dan lagi Ya, kalau maksudnya kalau nggak pakai lift TV kan jadinya kayak tetap agak sumpah kan. Kalau pakai lift Oke. TV tetap Oh, baik. lebih clean kan Mas Feby. Itu kesana Jadi, juga ya? Kesana juga Kesana tetap juga. gitu. Walaupun tetap ya jadinya ada yang dikasih budget agak mahal soalnya. Berapa Mbak? Lift TV pasti pada mau tahu Mbak. Lift TV ini 6 jutaan. Liftnya TV-nya doang. ya. Oke. Doang, mesinnya doang. Mesinnya Dan doang, mesinnya tuh iya. ada mereknya. Kalau merek aku ini pakainya yang Knockers. Knockers. Dan itu pun juga harus dipertimbangkan bahwa dia tuh ada ini loh Mas Feby pemakaian, batas pemakaian. Jadi 10.000 kali kalau nggak salah dipencet naik Mesinnya turun ya? mesinnya dia akan habis. Jadi emang udah pada saat mau membeli ini sih udah memikirkan Harus itu ke sana. juga. Harus Nah, ke sana dikasih juga tahu. gitu. Iya, Dan iya. menurut suami ya udah nggak apa-apa, selain tadi ya sunnah Rasul kita juga mikir biar futuristik kata suami. Iyalah, iya sih, iya. Gitu. Dan dindingnya ini pakai ini juga wood plank, bukan WPC, wood plank juga ini. Tapi Mas kecil Feby. ya? Tapi yang seri kecil, beda. Oh, ada yang Ada, ini seri bawaannya? yang kecil-kecil. Ada gitu. GRC jadi kan. Aku kira WPC Iya, panel. sampai WPC panel kan, enggak. Karena gini Mas Feby, bedanya WPC panel sama wood plank atau GRC adalah kalau WPC nggak bisa, kalau bosen kita gimana caranya? Ngelepas kan, ganti kan. Kalau ini tinggal catnya diganti, jadi warnanya berubah lagi, gitu. Bisa kita ganti atau aku ganti jadi sage kalau bosen, gitu. Ini tips jitu banget nih guys. Iya, gitu. Iya. Jadi aku udah mikirin, kalau area sini bakal aku rubah kalau bosen, pakainya material ini, gitu sih. Sekarang tempat tidurnya nih aku Oke, kita Ini lihat nih. ya. Tapi sebelum ke Iya, tempat tidur, sebelum ke Mas tempat Feby, tidur. jadi di tengah ini ada tempat tidur. Baik, Kalau baik. di sana sebelah kanan kita itu ada lemari. Nanti kita bisa buka untuk mengeluarkan selimut, bantal ya dari Murphy Bed ini. Nah, kalau satu lagi ini juga ada pintu rahasianya. Oh. Nah, ini lagi-lagi meja rias. Ini kejutan Dan lagi sih. Meja kerja juga karena ada kunci di sana. Jadi Iya, kan iya, takutnya iya. dengan ada ini berat. Nah, itu pada saat desain itu juga perlu dipikirin, Mas Feby. Jadi ada kunci di bagian dua atasnya itu sebenarnya. Supaya nggak
kebuka gitu. Pada saat kita lagi kerja kan Nggak bisa nimpa aja. gitu Nggak ya? nimpa. Ah, iya. Oh, ada kuncinya ya. Iya. Nah. Ini namanya Murphy. Murphy be, Bed, enggak ya? perlu berdua kok sebenarnya. Soalnya mesinnya dia udah itu bikin, oke. nah mesinnya di bawah sama di Oke. atas, di bawah kiri kanan ke knocker sini. Gitu. Itu ya ada mesin, jadi ringan ya. Jadi ringan dia. Jadi nggak akan nimpa, Nggak akan. gaya Nah, gravitasinya ditahan. betul. Dan pasti gede banget budgetnya gitu. Ya sebenarnya kalau budget Mas Feby, kalau mau irit budget tadi sih, pertama dari materialnya. Finishingnya sih kalau Baik, custom baik. furniture itu. Kalau finishingnya kita mau HPL sama Duko, itu pasti jelas bisa Ya. hemat di HPL. Mhm. Nah lalu kedua adalah caranya cari yang harga per meternya murah. Tapi jangan hanya murah ya. Kalau saya pribadi terus terang saya harus sampai datang Mas Feby ke tokonya Showroomnya. atau ke showroomnya atau ke store-nya. Saya masih kurang struck atau masih kurang Percaya. trust, Ya, percaya ya, ya. gitu. Kalau di marketplace aja gitu. Jadi saran saya apalagi mahal kan yang Ya. uang udah kita keluarin baiknya datang sih, cek showroomnya walaupun udah ada rekomendasi dari temen, baiknya itu sih biar ngelihat sendiri juga hasilnya. Oke, Gitu. itu dia tipsnya Hamlovers. Nah, terakhir aku tembak, berarti berapa Mbak bikin? Ini ini kan karena tingginya 3 ya kan, sedangkan ke kanannya juga 3 artinya 9. Iya. Nah itu terus sama mesinnya ya, sama mesin si Murphy-nya, lalu sama ini gara-gara ada kombinasi HPL juga ini kan listnya ini jadi sekitar 45 juta. Tapi untuk 9 meter. Ini sama depan ini juga masuk. Oh enggak dong. Beda lagi? Beda lagi. Oh my god. Iya, 50. 45 beneran cuman ini aja dan di atasnya ada storage. Iya pasti. Karena terakhir supplier itu Mas Feby kenapa tadi aku bilang makanya perhatiin harga per meternya karena dihitungnya sebenarnya per meternya sih. Gitu. Totalnya bisa 45 juta mungkin teman-teman lain bisa ada harga yang lebih murah karena per Iya, meternya iya, lebih iya. murah atau ada yang lebih mahal karena per meternya lebih mahal. Jadi bukan dihitung per item Murphy, bukan. ini 40 Enggak, kalau ya? Murphy-nya Enggak gitu ya? itu lebih ke mesinnya Mesin, aja. iya, Harga iya. mesinnya saya agak lupa berapa ya, 8 apa 7 soalnya. Berarti kan dikurangin aja 45 kurang 7. 7, iya. Nah, Selain itu itu biaya berarti kabinetnya, kabinet. termasuk Ya. LED, terus lapis HPL gitu. Kemarin soalnya ada penambahan 1 juta gara-gara lapis HPL yang coklat-coklat ini. Gitu. Mbak, ini udah benar-benar banyak banget surprise itu kayak gini, dar gitu ya. Aku ke ruangan ini, ke ruangan ini semuanya kelihatan ada kejutan-kejutannya. Aku mau ucapin terima kasih banyak Iya, Mbak Eka terima udah kasih banyak Mas Feby. nunjukin rumahnya buat home lovers di rumah, pasti jadi inspirasi banget buat yang Amin, mau semoga renov, bermanfaat. yang buat mau dekor. Iya. Ini sangat menginspirasi. Iya. Mbak Eka, terima kasih sekali banyak. lagi aku ucapin Iya. terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Mas Feby. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhammad Feby pamit. Mas, Saya Nasrul Fatah. Mas, Saya Mas, Eka. Mbak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.